Halo semuanya, saya ada sebuah cerita yang ini kejadiannya sudah cukup lama. Saya adalah salah satu orang yang aktif bergerak untuk menghibur anak-anak yang kebetulan bernasib kurang beruntung. Mereka tidak memiliki orang tua. Cerita yang saya ceritakan sekarang adalah sebuah cerita yang membuat saya tidak habis berpikir. Hingga sekarang, saya masih mengalami beberapa kali kejadian serupa. Waktu itu awalnya saya hanya mencoba-coba untuk jadi sukarelawan di panti asuhan gitu. Kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah, sehingga setiap saya pulang sekolah, saya selalu mampir ke sana lengkap dengan tas yang isinya komplit, buku berat-berat, alat tulis, dan sebagainya. Di sana kami belajar bareng. Sambil saya ngerjain tugas sekolah, mereka juga ikut belajar berhitung, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Mereka selalu senang kalau saya datang, kata ibu yang mengurus panti asuhan tersebut. Kebetulan saya anak tunggal, sehingga keberadaan mereka di sekitar saya juga membuat saya menjadi tidak kesepian. Selesai belajar, saya selalu numpang mandi di sana. Pertama kali saya mandi di sana, itu adalah kejadian awal dan permulaan dari semua kejadian aneh lainnya. Waktu itu jam masih menunjukkan jam 4 sore, hampir jam 5 sore lah. Saya memasuki area kamar mandi dengan banyak bilik berisi bak air dan toilet jongkok. Saya memasuki satu yang berada di pojok. Mulai mandi, biur pakai gayung. Dingin waktu itu airnya. Dan saat saya menjikat gigi, saya baru sadar kalau ternyata ada suara biur lagi air orang mandi dari banyak bilik. Saya pikir asik, jadi gak terlalu takut lah, banyak orang mandi di sekitar saya juga. Pikir saya, selesai mandi, saya andukkan, terus tiba-tiba area kamar mandi terasa hening banget, sampai tiba-tiba dingin gitu gini. Gimana ya, atmosfernya berubah, jadi saya bulu kuduknya merinding. Saat saya keluar, masih berbalut handuk, dan melihat ke dalam bilik mandi satu persatu, itu ternyata lantainya kering semua, gak ada yang basah. Semuanya kering kerontang, gak ada setetes pun air di sana. Keringat dingin mulai muncul waktu itu. Udah takut banget tuh. Dan gak lama terdengar suara anak-anak berlari sambil ketawa. Mendengar itu saya langsung lari keluar, bawa tas sama pakaian yang ada dalam tas tuh saya tarik semua dah. Terus saya pergi ke salah satu kamar anak-anak. Setelah bermain cukup lama, saya izin pulang. Waktu itu udah cukup gelap, sekitar jam 7 malam. Kami saling berpamitan dengan senang karena yakin bahwa besok saya pasti akan kesana lagi. Di hari kedua, saya baru tahu kalau ternyata jadwal mandi mereka adalah jam 5:30. Selesai kegiatan, saya ikut jadwal mereka mandi. Suasana rame dan berubah menjadi menyenangkan lah, nggak kayak hari sebelumnya. Selesai mandi, saya sengaja nggak langsung pergi. Saya mastiin nggak ada anak yang mandi sendirian. Di salah satu bilik itu masih ada satu suara anak yang mandi, makanya saya nggak keluar. Sedangkan yang lain udah selesai. Karena sudah cukup lama, saya ketuk biliknya dan menanyakan keadaan dia. Kok lama? Oke kan di sana? Dia hanya bales, tunggu kak. Udah mau jam 7 waktu itu, anak itu nggak keluar. Suasana udah sepi, suara air udah berubah jadi suara kodok sama suara jangkrik.
saling bersahutan gitu. Saya kembali ketuk. Kali ini masih nggak ada jawaban. Saya beranikan diri mencoba untuk membuka pintu, dan ternyata pintu itu nggak dikunci dan di dalamnya kosong. Tidak ada jalan keluar lain di sana, hanya ada jendela kecil untuk ventilasi udara yang nggak bisa dilewatin, dan sebuah pintu yang saya masukin, maksudnya saya buka. Jadi nggak mungkin kalau anak itu keluar tanpa saya nggak ngeliat. Mengetahui itu, saya langsung lari keluar waktu itu. Udah takut banget. Jam udah nunjukin mau jam 7, udah jam 6.40, jam 6.50 gitu dah. Saya izin pulang. Kebetulan takut, ya pulang aja dah. Mereka sempat nanyain, saya kemana? Kok nggak kelihatan cukup lama? Saya bilang kalau saya di kamar mandi nungguin salah satu anak yang mandinya lama. Terus mereka nggak tahu kalau semua anak tuh udah ngumpul dan udah siap untuk makan malam. Saya ditawarin untuk ikut makan malam waktu itu. Cuma saya menolak karena di rumah saya udah punya makanan juga kan. Beberapa minggu selanjutnya, selalu aja ada hal-hal aneh yang terjadi. Hingga puncaknya waktu itu adalah hari Minggu. Waktu itu saya memutuskan untuk menginap di panti asuhan. Saya udah izin ke orang tua saya dan saya izin ke pengurus panti asuhan. Mereka mengiyakan. Semua berjalan lancar hingga pada waktunya untuk tidur. Saya tidur berenam dengan 5 anak lainnya, umur sekitar 6-12 tahun kira-kira. Karena tempat baru, tentu aja saya sulit tidur. Saya melihat jam dan ternyata udah jam 1 malam waktu itu. Saat itu saya mendengar ada suara anak kecil, laki-laki nangis. Karena khawatir, saya coba cari asal suaranya. Saya susurin tuh lorong-lorong gelap dan ngintip sambil nguping ke dalam kamar satu persatu. Hingga semakin jelas terdengar suara tangis berasal dari kamar mandi. Saya nyalain lampu dan manggil, "Siapa di sana? Ayo sini, jangan nangis lagi. Kamu kenapa?" Tidak ada yang keluar, tidak ada balasan, tidak ada jawaban. Tapi tangisan itu berhenti jadi sebuah isakan. Kayak gimana sih orang yang nangis meraung-raung gitu terus tiba-tiba tahu ada orang lain gitu. Kan langsung jadi isakan gitu. Nggak jadi yang wah gitu. Saya hanya ngelihat dari pintu utama ruang mandi karena saya nggak berani masuk ke dalam situ, apalagi dengan sejarahnya ya, malam-malam sebelumnya itu. Beberapa menit saya menunggu. Di situ saya cuma melihat dari pintu utama sih sebenarnya. Nggak berani masuk saya. Jadi di pintu utama ruang mandi itu saya berdiri di situ yang di bawah daun pintu itulah. Saya nggak berani masuk karena takut di sana juga. Apalagi beberapa kali saya udah ngalamin kan. Cukup lama sih saya nunggu anak itu untuk keluar. Akhirnya karena nggak keluar-keluar, saya beranikan diri untuk masuk jemput. Semua pintu bilik mandinya kebuka. Dan di sana ternyata nggak ada orang. Jadi kosong. Pas udah hening gitu, tiba-tiba suara isakan tangisnya hilang udah. Saya di sana balik hening, tangisannya hilang. Nggak ada suara sama sekali, cuma jangkrik sama kodok udah. Terus lampu ruangan tiba-tiba mati. Dalam suasana gelap gitu ya, saya yang udah takut makin ketakutan dan saya berteriak. Pengurus panti datang waktu itu, panik juga dia ngelihat saya di ujung kamar mandi, katanya udah pucat pasi kayak susu warna kulitnya. Dia nanyain apa yang terjadi. Saya kasih tahu aja yang sebenarnya gitu, bahwa tadinya ada orang nangis di sini, saya tungguin nggak keluar, terus ada orang terisak. Karena nggak keluar-keluar saya khawatir, saya masuk dan ternyata kosong. Terus pengurusnya itu bilang kalau saya nggak boleh lagi takut sama hal begitu. Ya gimana namanya, waktu itu saya masih muda kan ya. Hampir saya nggak mau lagi masuk ke dalam panti asuhan tuh. Saya hampir nggak mau lagi datang karena saking takutnya. Tapi saya lebih takut akan ada anak yang sedih kalau kehilangan saya yang tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba nggak datang lagi. Hingga sekarang,
Saya masih sering berkunjung, walaupun tidak sesering saat saya sekolah dulu. Sekarang saya sudah bisa menghasilkan uang, sudah berkeluarga, jadi saya lebih sering ikut berpartisipasi dengan berdonasi dan juga kunjungan rutin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu. Saya bekerja sebagai seorang pengurus sebuah panti asuhan swasta dan saya sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Bahkan banyak dari anak-anak yang saya rawat itu sedari kecil, sedari baby dan sekarang sudah besar-besar. Memang kebanyakan dari mereka lahir secara tidak sempurna. Mungkin itu yang menjadi salah satu sebab mengapa mereka ditinggalkan oleh orang tua mereka. Saya sendiri sebenarnya sudah menganggap mereka semua seperti anak saya sendiri. Mungkin itu juga kenapa saya memutuskan untuk tidak menikah. Dan saya sudah membulatkan tekad untuk terus merawat anak-anak yang bernasib kurang beruntung. Saya ada sebuah cerita yang mungkin akan membuat orang lain berpikiran kalau saya orang gila. Seringkali saya melihat banyak wajah anak-anak yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Bermain, berlari, berlalu lalang di area panti. Salah satunya kejadian ini sudah cukup lama. Jadi waktu itu saya kebetulan jaga sendiri. Dan di gedung panti hanya ada 3 orang total. Saya, ketua panti, dan Pak Security 1 orang. Waktu itu sudah malam, saya hanya berkeliling memonitor supaya untuk memastikan bahwa anak-anak sudah berada dalam kamar mereka masing-masing. Saya mengecek satu persatu dan komplit jumlah anaknya mereka ada di sana. Saat saya mau kembali ke ruangan saya mendengar ada suara langkah kaki berlari di belakang saya. Saya menoleh dan kosong. Tapi karena sudah sebuah kewajiban dan tanggung jawab saya pun mau tidak mau harus mengecek. Waktu itu seingat saya sekitar pukul 11 malam. Jadi lokasi panti kami itu bentuknya kotak, tengahnya adalah sebuah taman. Jadi kotak melingkar dan itu sebuah taman di tengahnya. Ada 4 lantai. Lantai paling atas itu nggak dipakai. Biasanya untuk sekolah gitu. Jadi kita punya sekolah sendiri untuk anak-anak kami. Lantai 3 itu untuk kegiatan-kegiatan seperti pertemuan dan kebaktian. Karena panti kami juga dipakai untuk kebaktian minggu biasanya. Nah, kamar anak-anak itu ada di lantai 2 dan di lantai 1. Sedangkan saya tidur di lantai 2. Waktu itu sambil mengikuti suara anak lari, suara langkah kaki berlari, saya menyusuri lorong. Dan di situ kelihatan siluet 2 anak kecil lagi main lari-larian gitu. Saya pun ikut ngejar, lari. "Hei tunggu sini bentar," saya sambil teriak, manggil. Saya nggak tahu ya itu siapa anaknya karena nggak kelihatan gitu. Dan karena saya capek larian, saya balik ke kantor ketua panti. Di situ ketua panti masih sibuk ngurusin dokumen-dokumen yang saya nggak tahu dokumen apa. Saya bilang ada 2 anak kayak larian di lorong lantai 1 dan saya nggak bisa ngejar sendirian. Lalu ibu ketua panti bilang, tunggu sebentar. Dipanggilkanlah Pak Security untuk menemani saya. Sehingga saya dan Pak Security ditugaskan untuk mengamankan kedua anak itu. Di sana saya sama Pak Security nggak ngeliat apa-apa sih. Di tengah taman itu ada sebuah pohon besar. Di situ kedengaran suara seperti anak kecil ketawa. Dilihat, benar ada anak kecil lagi mencoba manjat. Pak Security-nya ke sana dan Pak Security-nya sambil agak sedikit keras berteriak,
turun, sekarang juga, turun. Ditungguin deh tuh sampai turun, dan ternyata nggak ada yang turun. Lalu pas security ngambil tangga, saya bantu pegangin tangganya. Saat pas security naik, dia naik makin tinggi, dan tiba-tiba pas security-nya berteriak. Seperti teriak kaget gitu, dan jatuh dia ke lantai. Saya panik, saya khawatir, saya tanya, kenapa pak, ada apa pak? Dan di sepanjang waktu itu tidak ada satupun anak turun dari atas pohon. Dan kita tahu betul bahwa kita melihat ada 2 anak manjat pohon itu. Pikir saya mungkin pas security dikerjain oleh 2 anak tadi. Nggak tahu anak dari mana. Yang jelas bukan anak panti. Karena saya sudah mengecek semua anak panti masih komplit dalam ruangan masing-masing. Dan ini mungkin anak-anak nakal atau anak berandal dari sekitar area situ. Saya bantu Pak Security untuk duduk. Ternyata Pak Security-nya berdarah kepalanya. Jadi kepalanya itu terbentur lantai gitu. Ada kayak batu gitu. Dan setelahnya kita panggil dokter yang biasa kita pakai servisnya untuk anak-anak kami. Dan di situ diobatilah sementara, dijahit kepalanya, ada sedikit bocor, dipulangkan Pak Security tanpa menceritakan apapun yang terjadi di atas sana, kenapa dia bisa terjatuh. Setelah kejadian itu, kita nggak mikirin lagi 2 anak yang lari-larian itu, tapi ketua panti menghubungi semacam Pak RT gitu, diminta untuk memperketat keamanan karena ada 2 orang diduga anak remaja itu masuk secara tidak legal ke panti kami malam-malam dan membuat kegaduhan. Beberapa minggu setelahnya, Pak Security-nya memutuskan untuk tidak bekerja lagi sehingga diganti oleh anak yang lebih muda. Lagi malam hari sekitar jam 10 atau jam 11, itu saya mendengar anak kecil tertawa sambil berlari-lari lagi. Tapi untungnya waktu itu saya nggak sendiri. Jadi kita total ada 5 orang yang bertugas untuk mengurus panti. Itu ada ketua panti dan 4 orang pengurus. Saya salah satunya. Dan waktu itu ada 3 orang pengurus di sana, sedangkan kepala panti dan 1 pengurusnya itu nggak di sana. Jadi setelah mendengar itu saya langsung manggil 2 orang teman saya ini. Kita bertiga sama-sama mengelilingi gedung untuk mencari tahu siapa sih anak-anak yang selalu membuat gaduh malam-malam gitu. Dan lagi kita nemuin ada bayangan naik ke atas pohon, manjat ke pohon yang di tengah lapangan itu. Tapi kali ini kita belajar dari kesalahan sebelumnya. Kita ngambil tangga, tapi benar-benar kita taruh pengaman di sekitarnya. Jadi udah siap kalau misalnya ada yang dikagetkan lagi. Salah satu dari kami manjat, bukan saya karena saya takut ketinggian. Dia manjat ke atas, dan lagi kejadian itu dia teriak kaget gitu. Tapi dia nggak jatuh, dia langsung cepet-cepet turun dari tangga, mukanya pucat sekali. Kita dudukan dia di pinggiran taman itu, ada semacam pembatas bisa dijadiin tempat duduk. Kita tanya kenapa gitu. Selama waktu itu juga kita masih di sana, jadi masih bisa melihat ke arah pohon, barangkali anak-anaknya turun, ya nakal-nakal tuh turun. Setelah ditanya lebih lanjut dan dia sudah agak tenang, dia bilang kalau misalnya ada muka di atas. Kita nggak kaget karena kita bilang, ya kan ada 2 anak manjat ke atas. Muka gimana maksudnya? Katanya itu ada muka nenek-nenek di atas itu. Jadi muka cewek, rambut panjang gimbal, tua. Dan itu benar-benar bikin dia kaget karena dia nggak expect sama sekali. Mendengar itu kita semua takut. Jadi kita tutup tangganya, kita balikin ke tempatnya, dan kita nggak ada lagi yang ngurusin masalah itu. Besoknya pagi hari kita lapor ke ketua panti, dan itu memang ketua pantinya bilang, oh cuma doang gitu, kayak udah tahu sesuatu tapi nggak mau ngasih tahu. Ya kita mah biasa aja ya, maksudnya bodo amat lah, mau setan kayak apa kayak gitu, maksudnya jujur gitu sama kita kan enak ya. Tapi
Ya sampai sekarang kita masih belum dapat informasi yang sudah terkonfirmasi dari ketua panti. Kita cuma disuruh untuk hati-hati aja, dan kalau udah di atas jam 10 malam kita juga harus balik ke kamar masing-masing gitu. Ada lagi beberapa kejadian serupa yang terjadi di daerah pantry atau dapur gitu, cuma ya karena kita nggak ambil pusing, ya udah semua selalu berakhir sama.